صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang hadir di Majlis Ar-Raudhah malam hari ini, meskipun sejak siang tadi hujan mengguyur kota Solo dan sekitarnya, kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk tetap istiqomah hadir majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga diberi kesehatan, ya, diberi kesehatan. Yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya, sangat banyak nikmat Allah Ta'ala yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, karena sangat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah nikmat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk minta sama Allah. Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Ya, kemudahan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, kurang lebih 45 menit insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Saya mau nanya boleh? Biasanya kalau kita mau minta ke atasan itu persyaratannya ada atau enggak ada? Di kantor, misal di kantor, mau ketemu direktur itu mudah atau relatif agak susah? Mau ngomong langsung sama direktur atau yang punya perusahaan, itu mudah atau agak susah? Agak susah. Kalau misalnya direktur Anda di mana Anda bekerja berkata kepada karyawannya, siapa yang butuh saya langsung telepon nomor ini dan langsung saya jawab. Kira-kira direktur ini baik atau enggak baik? Baik. Nah, kira-kira antum kalau di kantor punya direktur yang seperti itu, akan sering telepon atau enggak sering telepon tuh? Tik, Pak Direktur. Tik, Pak Direktur. Betul ya? Tik, Pak Direktur. Sekarang saya mau nanya, seandainya ada direktur yang seperti itu, apakah direktur Anda mampu? Apakah direktur Anda mampu menjawab setiap kebutuhan Anda? Jawabannya adalah pasti tidak mampu. Karena manusia ini penuh dengan keterbatasan. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kita semua, yang memiliki kita semua. Jadi kalau kalimat Allah yang memiliki kita semua ini kalau kita pahami berarti ya sebetulnya kita enggak punya apa-apa. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan semuanya. Jagat raya yang Masya Allah besarnya ini. Penciptanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allahnya bilang kepada kita, kapanpun kamu panggil aku jawab. Seharusnya kita bahagia atau enggak bahagia? Senang atau enggak senang? Nah, sementara ini seringkali kita tidak menghargai. Kita tidak menghargai diberi Allah Ta'ala nikmat yang namanya kesempatan meminta. Kesempatan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kalau bahasa lokalnya, kesempatan berdoa. Ya, kesempatan berdoa. Doa itu da'a yad'u.
Artinya mengundang, memanggil. Misalnya saya undang Fulan. Hei Fulan, itu namanya kita lagi memanggil Fulan. Saya undang Ustadz Iis, berarti saya lagi memanggil Ustadz Iis. Begitu kita berkata, saya berdoa kepada Allah, berarti saya lagi memanggil Allah. Saya lagi mengundang Allah. Saya lagi berbicara langsung dengan Allah. Kalau begitu, seharusnya hidup kita ini enggak ada pusing. Kenapa? Dikasih fasilitas sama Allah, butuh apa wae ngomong. Kamu butuh apa saja, tinggal ngucap, tinggal ngomong sama saya. Sampaikan kepada saya. Nah sekarang coba dicek. Kalau tadi di awal saya nanya, kalau di kantormu, direkturmu kasih nomor telepon, maka kamu kalau butuh sama direktur dikit-dikit telepon. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah merasa butuh kepada Allah? Apakah kamu sudah merasa butuh kepada Allah? Atau butuhnya kepada Allah nanti kalau kepepet. Yang mana kira-kira? Bu, kapan ibu berdoa tentang suami? Kalau suaminya senyum-senyum, nyah-nyoh, plak-plok, duit sak gempel, plok. Kira-kira ibu berdoa tentang suami enggak? Enggak. Betul kan ya? Tapi kalau kira-kira suaminya nyebelin, suaminya galak, suaminya enggak perhatian, suaminya suka mencaci, memaki, menghina, tidak menghargai, sampai batasan mentok, biasanya ibu ngucap apa? Bu, ngakulah Bu. Ya walaupun ibu tidak pelakunya, anggap saja sebagai pelaku. Atau ibu insya Allah bukan korbannya, maka malam hari ini yuk pura-pura jadi korbannya. Ngucapnya apa? Kalau udah kepepet kasusnya apapun lah, ngucapnya apa itu? Ya Allah gitu. Betul kan ya? Atau mungkin bahasa lokal kita Gusti, ya Allah. Allahumma, ya Allah tolong saya. Ya Allah selamatkan saya. Ya Allah yang rodok sadis, ya Allah matikan suami saya. Masya Allah, tapi kayak ujung-ujung husnul khotimah, ya tetap kejem gitu ya. Itu sadis itu ya, sadis. Berarti udah kepepet mentok. Jadi kalau udah mentok baru teriak apa? Ya Allah. Kalau enggak mentok, mas-mas ini. Saya suka ngasih contoh sama mas-mas saja. Naik motor enggak pakai helm, jalanan sepi. Manggil Allah enggak? Enggak. Naik motor enggak pakai helm, depan ada patroli polisi. Ini Pak polisi nih, teman-teman saya nih langsung senyum semua gitu. Manggil Allah enggak? Allahumma moga-moga gak ketoan gitu. Padahal polisinya juga berdoa, Allahumma tunjukkan yang gak pakai helm. Wah. Sama-sama tunggu. Ini ketika mentok atau mengalami bahaya atau merasa terancam, baru manggil Allah. Lah inilah kesalahan fatal seorang yang mengaku dirinya muslim. Karena muslim ini sama Allah udah diajari sejak awal. Kalian semua itu fakir kepada Allah. Fuqara ilallah. Kalian semua butuh kepada Allah. Saya butuh sama Allah. Antum butuh sama Allah. Mereka butuh sama Allah.
Enggak ada yang enggak butuh sama Allah. Pinter, ganteng, ayu, pangkat, nasab, ya. Apapun itu tidak bisa menjamin, tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin hanya Allah. Nah kalau udah tahu begitu kan sebetulnya enak. Jadi dikit-dikit minta saja. Allahumma, Allahumma. Makanya kalau kita lihat syariatnya Nabi Muhammad SAW, dikit-dikit manggil Allah. Ya, keluar dari kamar mandi, Allahumma ya Allah, ghufranaka. Ya, ampuni saya ya Allah. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus begitu, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Diajari kita untuk terus sadar butuh sama Allah Ta'ala. Lah kesalahan fatal sekarang ini muncul manusia-manusia sombong. Siapa itu? Ya wae dewi. Gak usah nuduh orang lain, kita-kita ini. Baru kerja di satu perusahaan saja udah merasa nggak butuh sama Allah. PD, gajinya cukup. Gajiku banyak. 1 bulan aku digaji 100 juta. Wes gak mungkin melarat. Gak mungkin melarat. Gak mungkin saya miskin. Gak mungkin saya akan kesusahan. Gak mungkin. 1 bulan gaji saya 100 juta. Jadi gak pernah dia doa, angkat tangan, Allahumma dadekno sugih. Kenapa? Sugih aku. Saya udah kaya. Ngapain saya doa minta cukup. PD. Masya Allah, 1 hari berangkat ke kantor. Sampai di kantor kepleset, kepalanya gejeduk. Gejeduk itu bahasa Indonesianya apa? Kebentur itu ya. Kurang enak ya, jeduk itu kan enak ya. Itu gejeduk karena memang jeduk, makanya gejeduk. Kalau kebentur, maktur, ya enggak enak. Gejeduk gitu ya, karena makduk, nah, gejeduk. Begitu gejeduk, terbentur, terantuk, ya terantuk, tiba-tiba tidak sadar. Tiba-tiba tidak sadar. Setelah melek, enggak bisa jalan. Nas'allahu fihi wa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dibawa ke dokter. Kata dokternya ini harus di apalah MRI, CT scan, rusak macam ya. Bahasa lokal diterawang dulu. Ya. Terawang tapi pakai teknologi, betul kan ya? Diterawang. Dibaca pakai data, wah ini ada pendarahan di otaknya. Ada pendarahan di otaknya. Sepele mak. Biayanya operasi awal sekian, kalau berhasil. Ya, mudah-mudahan berhasil. Kalau ternyata tidak berhasil, maka mungkin ada operasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Ternyata setelah jalan berobat seminggu, itu dana yang dibutuhkan, misal, ini cuma misal ya, yang ngerti ya dokter. Kan Allahumma mudah-mudahan kita enggak berurusan sama dokter, amin ya. Sehat kabeh, amin ya insya Allah. Ternyata dana yang dibutuhkan itu 500 juta tahap awal. Mulai kalkulasi, tabungan enggak punya, sudah habis. Buat beli rumah dijual bojo ngamuk. Rumah dijual bojo ngamuk, misal ini. Ini kalau 500 juta berarti butuh kerja 5 bulan. Sementara kata dia, saya ngeletak enggak bisa kerja. Baru bengok, Allahumma duit. Baru teriak dia, Allahumma duit, Allahumma fulus, Allahumma sugih. Baru teriak, baru dia merasa dirinya melarat, dirinya miskin, dirinya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hebat yang orang-orang sejak lahir sudah melarat. Gusti melarat.
Asik gitu. Karena apa? Enggak pernah kaget. Punya duit 1 miliar tetap butuh. Allahumma fulus. Ya Allah beri aku duit. Kenapa? Melarat aku. 1M. Punya uang 2M. Allahumma kayakan saya. Tonggone sing krungu ya bingung. Duitmu wis 3M kok njaluk sugih. Lha iya lho. Gusti Allah ki maha sugih, jadi aku tetap melarat. Jadi saya tetap miskin. Saya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Allah sama hambanya yang model begini seneng, dijoki terus. Nyah. Lah kita sudah gaji cuma 2 juta, gaya. Paham maksud saya? Yang tadi kalau gajinya 100 juta gaya, itu masih ada ya memper gitu loh ya. Lah ini gaji kita 2 juta, 3 juta, kita merasa gak butuh donga sugih. Gak butuh kita baca doa agar dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak butuh, saya sehat. Gak butuh kita doa biar tetap sehat. Gak butuh, jadi nunggu nanti kalau sakit baru doa. Nanti kalau kena masalah baru doa. Nah inilah kesalahan fatal. Ya kebanyakan kita karena kita sombong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwani rahimakumullah, malam hari ini singkat insya Allah tinggal 30 menit. Loh iya udah jalan 15 menit kok. Ya tinggal 30 menit. Beb gak cucuk sama nunggunya, ngawur kamu. Gak cucuk sama nunggunya. Dari tadi ini kan duduk majlis Ar-Raudhah itu judulnya apa? Majlis ilmu dan zikir Ar-Raudhah. Betul kan ya? Jadi ya zikir sih. Beb kenapa kok diajak zikir dulu? Yasin dulu, sholawat dulu. Iya, awakmu kakean dosa, aku yo kakean dosa. Kamu banyak dosa dan aku banyak dosa. Lah ilmu ini susah masuk ke wadah-wadah seperti kita kalau enggak dibersihkan dulu. Makanya setiap pengajian diajak zikir dulu, doa dulu, biar jenengan bersih, saya juga bersih. Jadi yang ngomong yo enak, sing ngrungokke yo penak. Itu rahasia, jangan di-share. Itu rahasia majlis ini kenapa diajak zikir dulu. Ya kuncinya justru di zikirnya itu. Ya kuncinya di sholawatnya itu, yasinnya itu. Kunci barokahnya ada di sana. Ikhwani rahimakumullah. Pernah, ini keluar dari tema dikit. Ya saya mau ingatkan saya dan antum semua pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada. Ojo sombong. Jangan sombong. Lihat orang bejatnya seperti apapun lah. Jangan sok, dia bejat, aku hebat. Entah nono dibalik. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang yang secara zahir kasat mata kita lihat di TV, dimanapun berita yang gak enak. Orang sebejat apapun, ya sebejat apapun, jangan komentar. Kecuali yang baik, mbok dongakno, Allahumma gfir lahu, kan ngono ya. Allahumma arhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, beb dongane mati, beb bukan. Ya kan mendoakan semoga dirahmati, diampuni, kan begitu ya. Dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tutupan wa'atil umrohu fi ta'atik, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nak dulur sepupu dan sekaligus menantu. Jadi Bapak Ibu kalau punya menantu sepupunya anak, alias kalau keponakanmu nikah dengan anakmu, ya itu tidak jadi masalah. Wong namanya juga itu sepupunya anak. Paham ya? Nak dulur. Kalau nak dulur kan boleh. Kalau bude sama ponaan ya enggak boleh. Bude rada aneh ku ya, ngepek ponaan dhewe nggo dadi bojone kan ya. Naudzubillah min dzalik. Itu mahram, enggak boleh. Tapi kalau sepupu kan batal wudu, nah itu boleh nikah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasul bersabda dalam sebuah hadis, ana darul hikmah wa ali babuha. Aku ini rumahnya hikmah, tempatnya hikmah, Ali pintunya.
Pernah didatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib sama orang yang nanya. Nanyanya juga unik. Khalifah, wahai mantu Kanjeng Nabi SAW, orang-orang yang maksiat itu dapat rahmat enggak toh? Orang-orang yang maksiat itu dapat rahmat atau tidak? Maka Sayyidina Ali minta diambilkan 2 ember. Bahasa Solonya ember ya. 2 wadah di zamannya Kanjeng Nabi dulu SAW, wadahnya bentuknya apa ya? Wallahu a'lam. Yang jelas disebutkan 2 wadah, kalau bahasa kita 2 ember. Yang satu embernya kotor, yang satu embernya dibersihkan sebersih mungkin. Yang satu bersih, yang satu kotor. Terus Sayyidina Ali bilang begini, ini kalau hujan turun, airnya milih enggak? Saya mau nanya nih, kalau ada ember kotor saya taruh di luar, sama ember besi saya taruh di luar, terus hujan deres, hujannya milih enggak? Wah embernya elek, reso. Hujannya milih atau semua dikasih hujan tuh? Semua dapat air hujan. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, begitulah rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sing apik ya diguyur rahmat, sing welek ya diguyur rahmat. Asik ya. Kalau kita mandangnya seperti ini kan enak, makanya ya ndongakno rahmat ya aja mbok khususno. Allahumma irham yang taat-taat, sing gak taat ojo dirahmati. Yang ada Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Kan begitu. Minta rahmatnya Allah ini turun kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sombong. Pernah ada satu orang soleh. Namanya orang soleh itu ya kadang-kadang gitu ya. Lali gitu ya. Wajar lali loh ya. Nah dia kan orang lali, ngelali. Orang soleh itu bisa lupa, lupa. Boleh orang soleh itu kepleset boleh. Ya orang soleh kepleset boleh. Namanya kakek saya Habib Abdullah Al-Idrus yang paling tinggi, kakek saya paling tinggi yang akhirnya marganya Al-Idrus sampai sekarang itu pernah nasihati. Kamu pokoknya kalau lihat mukmin umat Islam modelnya seperti apapun, prasangka baik, insya Allah waliullah. Ya ditanya sama orang, Bib, lah wong wujudnya maksiat masuk wali Bib. Jawabannya, wali juga manusia. Wali juga manusia, maksudnya bukan nabi, bukan rasul. Ya bisa juga digoda setan, tapi ya nanti kan terus segera sadar, segera tobat, diampuni sama Allah, diangkat jadi kekasihnya. Anggapan yang kamu lihat itu ya pas lagi lupa gitu aja. Tugasmu prasangka baik, insya Allah ki wali, sedungakno. Kalau sekarang be, masa imam masjid kayak ngono lho ya. Astagfirullah. Imam masjid kok kayak ngono, langsung share. Oh, udah ngerti? Wah, bongkar aibnya. Kamu belum tahu ya, itu imam masjidnya, biasanya mainnya ke sana. Share, bongkar aib. Ada enggak yang model begini? Ada. Seharusnya apa? Seorang mungkin imam masjid, mesti pas rodok ngelamun ya. Wah, ini imam masjid nih. Ini mungkin lagi ngelamun dia. Wah, tapi ya salah-salahnya pas ngimami makmumi sak menu akeh dosane entek. Lah aku gak tahu jamaah, aku mesti elek nek dhewe apik. Kan mestinya begitu. Itu namanya prasangka baik. Kalau kita tumbuhkan prasangka baik ini asyik atau enggak asyik? Asyik. Lanjutkan dulu, sabar. Nanti kita bahas bab doanya sebentar lagi. Ini intermezzo. Ya, iklan. Ya numpang lewat. Nah pernah ada satu orang soleh. Di kotanya ada ahli maksiat tingkat tinggi meninggal dunia. Saya mau nanya, kalau ada orang ahli maksiat meninggal dunia itu, ada enggak yang ngucap alhamdulillah? Ya na'udzubillah juga ya. Alhamdulillah, sing kaya semati, alhamdulillah. Bu, kalau ada temanmu yang nyebelin terus pindah alam gitu Bu.
Kamu lega atau enggak lega, Bu? Ayo, hati-hati loh ya. Kan kesian kalau ada orang umat Nabi meninggal dunia itu kita tugasnya mendoakan. Enggak ada khotib Jumat. Saya ini kan khotib Jumat di Masjid Ar-Raudhah. Ini tiap Jumat kalau tidak berhalangan khotibnya insya Allah selalu saya. Dan khotib tersingkat ya, tersingkat dan tercepat. Jadi kalau kamu pengen sholat Jumatmu cepat mulainya dan cepat bubarnya, Jumatan di sini. Itu sudah kita skenario sedemikian rupa, pokoknya adzan langsung naik mimbar ya, 7 menit, 8 menit selesai. Asik toh? Yo, Pak Habib, saya boyo lali, oh kadon. Yang deket-deket saja, perjalanannya cukup panjang gitu. Ya, nah akhwani rahimakumullah. Ini kalau ada khotib Jumat itu doanya enggak mungkin begini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Saya ngapain? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kalimat mu'minin wal mu'minat yang ahli sholat ya Allah, sing gak sholat gak masuk. Enggak ada. Itulah indahnya syariat Islam, doa mintakan ampun ini, pokoknya mukmin muslim dimintakan ampun. Bejomu dadi muslim dulu ya. Masya Allah, ini kalau merenung yang satu ini, tapi ini tidak boleh di-share, nanti kalau bocor bahaya. Nanti ada yang terus sak karepe dhewe, sak penake dhewe ya. Yang alma lesu wal kesah itu model seperti kita, berjumatan dimintakan ampun sama Habib Novel dan para kiai, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, masuk enggak diampuni, gak mungkin. Edan terus wae. Ngawur awakmu. Ini ngaco itu ya ngaco. Ini cuman kabar gembira buat kita. Kalau tiap Jumat itu khotib Jumat se-Indonesia Raya, se-dunia. Dimanapun. Jadi khotib Jumat di Rusia itu ya podo. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Dan tidak ada Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat Rusia. Orang no. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat Amerika. Enggak ada. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat dimanapun berada, yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Yang tampak maupun yang enggak tampak. Itu doanya yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kamu jangan suudzon sama samping kananmu, samping kirimu, depanmu, belakangmu. Nah, tadi kita ini dosane entek kabeh gara-gara Jumatan. Mosok dimintakan ampun sak dunya gak diampuni Allah Ta'ala, gak mungkin. Kan begitu ya. Jadi prasangka baik saja, siapa tahu yang di sebelah kanan saya ini yang sudah diampuni berkat khutbah Jumat. Kan begitu. Ya kan seperti itu. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ada satu orang soleh, ini ceritanya kan mau bab orang soleh yang tadi sempat lupa tadi ya. Tapi lihat nih orang soleh, beda dengan yang salah. Bedanya orang soleh dengan orang salah. Orang soleh ini karena di kotanya ada orang paling jahat meninggal dunia, maka dia tidak mau ikut menyolatkan jenazahnya. Ngapain nyolatin jenazah orang itu? Maksudnya buat pelajaran, biar yang lain lihat yang rodok-rodok setengah salah itu sadar. Waduh, kayak gak disolatno mbek wong soleh kae lah, kan aku melu nyusul gak disolatno piye gitu. Ini dalam ilmu fikih kan seperti itu ya. Ada pendapat demikian. Nah, malamnya orang soleh tadi mimpi ketemu orang salah yang meninggal dunia tadi. Dilihat kok kondisinya bahagia. Kan ya rada bingung wong soleh. Gak salah tak aku. Nanya, bagaimana kondisimu? Ya untung tuh yang bagi rahmat bukan kamu. Jawabannya apa ya? Untung tuh yang bagi rahmat bukan kamu. Kalau yang bagi rahmat kamu, mesti kamu pelit sama aku. Buktinya aku gak mbok solati. Yang bagi rahmat itu Allah Ta'ala. Aku termasuk yang dirahmati Allah Ta'ala. Selesai. Allah ampuni aku. Aku dikasih nikmat. Dah ini intermezzo.
Peringatan untuk semua umat Islam dimanapun berada. Ojo gaya, ojo sok, ojo sombong, ojo sok soleh. Lebih baik sok salah. Tapi ojo gawe salah. Saya belum baik, saya belum benar, itu orang baik, itu orang benar. Saya belum hebat, itu orang hebat. Nah itu bagus. Jangan merendahkan orang lain. Nah sekarang kita belajar bab doa. Saya lagi menjelaskan doa ini kemana-mana. Kemana-mana saya ceramah lagi saya ungkap terus urusan doa ini. Karena sekarang mulai muncul ya diperkuat oleh setan membentuk divisi anti doa. Ora percaya takok setan gue. Setan loh ya. Divisi anti doa. Dan perlu saya ingatkan pada semuanya, musuh kita tuh cuma satu, namanya setan. Jadi jangan pernah menganggap ada manusia musuhmu. Enggak ada. Yang ada setan. Cuman kadang setan itu nempel pada istri. Kadang. Ya Bu ya. Ya. Akhirnya suami musuhi istri. Karena dianggap istrinya Kadang pula setan itu nempel pada suami. Sehingga istrinya musuhin suami, musuh-musuhan. Padahal aslinya kan musuhnya setan. Ini harus kita sadarkan kembali. Enggak ada manusia musuhku, musuhku setan. Enggak ada yang lain. Nah, apa senjata untuk melawan setan? Setan kok bawa lawan pakai karate. Ngakak setan. Koplak. Ngakak setan. Menungso. Setan mau dilawan pakai silat. Silat bagus, bela diri. Tapi ngelawan setan, sanggup? Enggak. Setan mau kamu lawan pakai nuklir. Nah nuklir saya ngajari ya setan kok. Kamu tahu enggak sejarahnya nuklir? Iya. Itu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau tak terang ngebab nuklir nih, ilmu mahal. Ingat, waktu Nabi Ibrahim mau dibakar, masih ingat kan ya? Apapun golonganmu, apapun kelompokmu, apapun aliranmu, cerita ini insya Allah podo sandunya. Nabi Ibrahim pernah mau dibakar oleh Namrud. Dan Namrud itu karena tahu Nabi Ibrahim itu sakti, menurut versi Namrud sakti gitu ya. Bukan Nabi, ini orang sakti. Maka mau bakarnya juga was-was. Genine cilik kan mati apa enggak ya. Kalau apinya kecil apa bisa bunuh Ibrahim. Maka dibuat api besar. Api besar itu enggak nanggung-nanggung dikumpulkan kayu bakar selama 1 bulan. Gotong royong ngumpulkan kayu bakar selama 1 bulan. Begitu terkumpul dibakar. Setelah dibakar jadi api yang besar, jarak 1,5 kilo di atas itu kalau ada burung terbang 1,5 kilo di atas api, burungnya mati terpanggang. Nah setelah itu Namrud baru mikir, cara ngobongi piye terusan? Kan masalah toh ya, masalah enggak itu? Masalah. Misal gini Pak, jenengan mau ngerokok, waduh kok contohnya rokok gak enak juga ya. Gini mesti nengarku akeh sing ngerokok iki. Jenengan mau ngerokok, udahlah ini buat perokok biar ngambil ibroh pelajaran. Mau ngerokok, perokok mau merokok, butuh korek enggak? Butuh. Lah kalau apinya itu jarak 1,5 kilo sudah bakar dirimu terus nyumet gini nih. Nyedak ya mati, mundur gak kena, ya betul kan ya? Mundur gak dapat api, mendekat mati. Lah itulah dilemanya Namrud saat itu. Piye ki carane ki? Nyedak kobong. Kalau ngadoh ya Ibrahim gak bisa dibakar. Jadi mau bakar Nabi Ibrahim itu Namrud bingung. Apinya kecil salah, apinya besar timbul masalah. Disitulah setan, BCI salah satu manusia. Dah saya nggak sebutkan suku bangsanya, nanti kan ya nggak enak tuh ya. Terjadi diskriminasi, rasis dan lain sebagainya. Salah satu manusia di BCI, gawe yo plinteng raksasa. Tahu plinteng? Plinteng itu bahasa Jawa, Indonesianya ketapel. Ketapel raksasa.
Piye bentuke? Diajari mbek setan. Penemuan bayi fulan ya, saya ngajari setan. Jadi jangan kamu kira semua penemuan itu murni dari hasil jojo setan bisi awakmu. Kadang-kadang kamu kan juga kerja sama setan. Setan please bisi setan please. Naudzubillah min dzalik, mau maling, mau nipu gitu kan ya. Minta diajari setan. Akhirnya diajari sama setan buat ketapel raksasa. Jadi ditarik, nanti dilempar. Kalau yang pernah lihat film-film kolosal itu kan ada kan ya. Tarik, lempar. Dari situ tarik lempar ini kemudian berkembang jadi senjata. Nanti dikasih beban, dilemparkan ke sana ya. Glundung, geni gitu kan. Berkembang akhirnya jadi tembak. Berkembang jadi meriam. Berkembang jadi roket. Berkembang jadi nuklir. Siapa sing ngajari? Lah iya, makanya kuwi. Terus kamu mau melawan nuklir pakai apa? Buat ngelawan setan. Setannya ngakak, sing ngajari aku loh ya. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita semua, untuk menghadapi setan itu senjatanya cuma satu, tidak ada duanya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Wah ini mulai nih, seru. Saya akan kembali ke Indonesia zaman dahulu kala. Bukan Indonesia zaman sekarang ya, zaman dahulu kala. Waktu melawan Belanda, setan jenenge Londo. Ya ketempelan setan, bawa bedil, bawa meriam, itu kan ya. Wah, nembaki wong sak karepe dhewe. Kita rakyat Indonesia waktu itu mau melawan bedil, ya bedil jenenge ya. No senapan kan rodok gak penak itu, senapan. Kurang seru, bedil gitu ya. Melawan bedil, melawan meriam, modal bambu runcing. Ini kalau dihitung-hitung kan ya kalah cepet toh ya. Lagi maju ya dor. Kalah cepet, maju dor. Kalah cepet. Maka datanglah kepada para ulama. Datanglah kepada para kiai. Datang kepada para habaib. Apakah kemudian diajari silat saat itu? Tidak. Wis rasa diajari nok silat kudu belajar dewe. Apa diajari ketangkasan main pedang? Tidak. Saat itu muncullah namanya diajari nok bahasa sekarang DC. Ini. Wah, DC gitu kan ya? Ini yang kita terima diisi, padahal dulu kan ya bukan diisi. Bukan diisi, diajari doa-doa. Baca doa ini, baca doa ini, baca doa ini. Maka paham orang dulu. Orang dulu itu prajurit-prajurit, apal hizib-hizib. Baca hizib ini, baca hizib ini, baca hizib ini. Maju. Wah musuhnya ndelok kok gak ono ya. Wong endi? Ngerti seneng Arab jelub. Wah, ini hizib aji-aji panglimunan. Wah, orang percaya takok dewi. Oh kita kan zaman sekarang nggak paham, ini zaman dulu. Doa yang diajarkan, doa silahul mu'min. Dan itulah kekuatannya muslimin wal muslimat, doa. Ya, doa ini luar biasa. Makanya dulu yang saya ingat zaman dahulu kala, pejuang-pejuang dia, prajurit-prajurit, baik itu kalau sekarang TNI ya, dulu namanya apa itu pada minta wirid kepada para kiai. Minta wirid, doa, sangoni doa semua untuk berjuang. Karena doa senjatanya seorang mukmin. Ini jelas-jelas ngadepi pedang, ngadepi bedil loh ya, yang diandalkan doa. Meskipun ya strategi dijalankan, ya kemudian teknik-tekniknya ya dipelajari. Tetapi yang dijadikan pegangan adalah doa. Nah sekarang saya mau nanya kepada antum semua, jujur. Kamu cari duit yang kamu andalkan apa? Nah ini diam nih tanda
agak cetol. Kamu cari duit yang kamu andalkan apa? Ayo apa? Ngaku. Jangan kalau udah mentok, baru ngomong, Bib, doa pelunas hutang mana, Bib? Sekaken hutang, gak iso bayar. Ya alhamdulillah masih minta doa pelunas hutang. Tapi kalau orang dulu gak begitu. Orang dulu tuh gak mengandalkan, saya akan kerja menggunakan teori A sampai Z untuk kesuksesan bisnis saya. Ora, saya akan gunakan surat Waqiah agar rezeki saya berkah. Rajin baca surat Al-Waqiah. Tapi yo mangkat pasar. Lah awakmu kan orang ngono. Waqiah dilakoni, pasar gak diparani. Bar kuwi moro marang kiai, "Yai, kok rezeki saya masih serot?" Kenapa Yai? Waqiah udah saya jalankan, tapi kok rezeki masih seret. Ya prakteknya yang betul. Doanya dibaca, strateginya jalankan. Doa. Doa silahul mukmin. Nah karena setan itu paham betul. Setan itu kalahnya sama orang yang istiqomah pegang doa. Maka agar doa itu tidak terjadi, setan pun membuat divisi anti doa. Dalam bentuk diantaranya mengajarkan kepada kita jangan mengandalkan doa, tapi berusahalah. Setan ini. Hahaha, kapokmu kapan setan tak bongkar rahasiamu. Pernah enggak dengar seperti itu? Jangan mengandalkan doa, usaha. Ini salah. Karena doa itu adalah usaha yang paling besar. Buat mukmin, andalkan doamu dan berusahalah. Karena kalau doa, kamu langsung bergantung pada Allah. Kalau usaha, kamu gaya, aku iso. Paham enggak ini? Kok wajah-wajah enggak jelas kenapa nih? Ingat-ingat kalimat saya. Andalkan doamu, tapi berusahalah. Jangan kamu gaya mengandalkan usahamu, kemudian meremehkan doa. Karena doa itu artinya minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Doa itu manggil Allah. Dibisik lagi sama setan. Begitu berhasil, andalkan doa. Udah mulai megang ajarannya para habaib dan para kiai. Andalkan doa. Setan yang bisiki. Ya ndonga. Tapi nek model awakmu ki gak bakal kabul. Ini divisi anti doa ini. Doa sih doa, tapi kamu ya sadar diri, kamu bukan Habib Novel, bukan. Setan ki sing ngomong ini. Oh ya ono, wonge ono. Kamu bukan Habib Syekh. Kamu bukan Gus Karim, nih kalau Solo ya. Kamu bukan Gus Karim. Munggah terus, kamu bukan Buya Yahya. Kamu bukan Fulan. Nono kae kan nyet wong soleh-soleh. Awakmu ki wong salah. Wis rasa kakek ndonga, golek duit. Wah, masuk. Oh, iya bener ya. Pernah enggak ngalami seperti itu? Pernah kan? Akhirnya kembali mengandalkan usaha. Ngapain ngamalin doa? Wong saya ini orang salah. Aku ya udah putu nabi, ya udah turunan wali. Nok para kiai kan ya cek turunan wali. Ya pantes dungane kabul, aku ki sapa? Wah, ini kurang ajar. Ini anak durhaka sama orang tua ini. Ayo kowe berarti kan ngelek-ngelek bapak ibumu kan kurang ajar kamu tuh. Tapi betul kan ya? Berarti kan menganggap orang tuanya remeh. Mbah buyute remeh. Sapa ngerti awakmu ki entuk apa-apa ya mergo dongane simbah-simbah. Cuk gaya. Lanjut. Ya diminum dulu kopinya. Iya, Masya Allah ngomong tok gak ngombe kan repot. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah. Lanjut. Kurang 3 menit. Gak kerasa ya. Gak apa-apa, lanjut dulu. Biar hatam ini, saya lagi melawan divisi anti doa. Kita harus buat divisi ahli doa. Makanya kalau kita lihat, ya, gak berhenti di situ setan. Begitu kita bilang, was pokoknya, setan, mbah-mbahmu mbiyen iblis, genah iblis dongo kabul kok. Betul ya? Iblis doa atau enggak doa? Doa lah, iblis kalau minta, kamu kira minta sama siapa? Oh, iblis tuh yang ngerti, la ilaha illallah. Kamu kira iblis gak paham Tuhan hanya Allah? Iblis paham. Makanya iblis kalau mau minta ya sama Allah. Kamu kira minta sama yang lain? Ngawur, lah awakmu. Yang kesetanan tadi tuh loh ya. Yang kesetanan. Makanya ya iblis tuh yang ngakak menungso. Aku iblis jaluk bek Gusti Allah, tambah aku yang jaluk bek liyane iki aneh. Ngakak itu iblis itu. Ya iblis ngakak. Kalau kita dibisikin kamu pendosa, kamu ahli maksiat. Jawabannya tadi itu loh. Rahmatnya Allah itu ngrujuk kabeh ento. Aku termasuk yang digrujuk. Arep apa awakmu? Gitu. Buat pede diri kita. Aku diterima doanya sama Allah Ta'ala. Mentok-mentoknya anggapan aku iblis gitu kan. Yang ngomong sama setan. Ojo ngomong mbek liyane lho, aku anggapan iblis ngono. Ojo. Engkau kayak dianggap iblis, oh iblis awakmu ya. Ngamuk, nesu, padu. Naudzubillah min dzalik. Ngomong sama setan, ya, aku memang jelek, tapi Tuhanku cuman Allah. Jadi aku yang minta sama Allah. Dan Allah yang suruh, ud'uni astajib lakum, panggil aku jawab. Allah enggak ngasih syarat. Allah enggak ngasih syarat, pokoknya jaluk. Minta sama Allah Ta'ala. Begitu berhasil di situ, iblisnya bisiki lagi. Alah percuma. Dungo ki ono syarate. Nah ini mulai pakai ilmu, iblis pakai ilmu. Divisi anti doa bagian yang berilmu dari kelompok setan. Setan ki ya macam-macam. Ono setan geblek ya ono. Bener, kamu baca kitab, ada setan geblek dimarahi sama setan alim. Oh iya, kowe kok beda Habib Syekh, kowe ngawur kowe ngono ya. Ora kelasmu. Misalnya begitu dimarah. Kowe kok beda Habib Fulan, Kiai Fulan ngawur kowe. Gara-gara mbok beda konangan toh saiki kiai ini ngejak sak kampung ngaji. Gara-gara kowe gitu. Wah, ngamuk itu setan alim ya, ngamuk sama setan geblek gitu ya. Lu serius ini, kamu baca kitab biar paham. Nah setan itu ada kastanya, setan pinter, bodoh, alim ya. Enggak sembarangan. Ini mulai turun tangan setan-setan yang alim turun tangan. Kamu kan ikut ngaji sama Habib Novel kan? Kan pernah ngomong tuh beliau. Siapa memutuskan silaturahim doanya enggak akan diterima. Oh, ya bener ya. Ya. Kamu kan sama Pak Dimo itu masih berkelahi. Kamu memutuskan silaturahim. Jadi percuma, gak usah ndonga. Tiwas kesel, gak kabul. Batin, bener yo. Mulai males dongo. Percuma saya doa juga tidak kabul. Wah, ya model begini, kalau setan ngomong begitu jawaban. Oh, solusi gampang setan. Piye? Oh, tak sambung wae to ya. Carane? Aku nggak perlu ke sana. Piye? GoFood. Masya Allah. GrabFood. Sope. Food. Saya kira kabeh ngono ya. Mulai kirim. Terus martabak. Deliverynya ke alamatnya Pak D. Misal begitu kan ya. Terus Bude sama Pak D di WA. Sepuranipun ingkang kathah. Iya. Dereng saged sowan. Martabak rien, iya. Masya Allah. Arep apa saiki? Wah, berkat awakmu saiki aku nyambung silaturahim. Wah, setan iki wis sing so alim, disnani mbek setan sing luwih alim. Bodoh kowe ngono ya. Wis pirang tahun tak apusi, gara-gara kowe saiki dadi nyambung silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata belum bisa nyambung, oh ya benar, wah aku nak nyedak ide ya aku. Maaf pemirsa, maaf saya lupa saya kalau saya ini yang dengarkan banyak bukan cuma orang Jawa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Ya, karena saya ya kumpulnya sama Satii sama Edwin ya ngomong ya ceplas-ceplos boso
Basa Jawa. Lanjut boleh ya? Wong Jawa kelangan Jawa ini kan ya repot itu. Akhir zaman tuh nanti kalau sudah orang Jawa kehilangan Jawanya. Jangan sampai kehilangan. Maksudnya dengan tempat kamu tinggal itu ya dicintai di mana kamu tinggal. Hubbul watan minal iman. Lanjut, sampai di mana tadi? Sekali aku win. Divisi anti doa setan mulai bekerja. Habib Novel lali. Ya. Ini mulai turun tangan ini ya. Wah, dari jarak jauh ini mulai turun tangan. Divisi anti doa, ini repot nih. Nah, berat saya mau nyambung silaturahim sama Pak D saya, Pak Lek saya, Bude saya, boleh. Oh berat, sampai kiamat tidak akan nyambung silaturahim. Tapi aku butuh dongaku kabul. Ya, butuh dongaku kabul. Jangan takut. Jangan takut. Doakan Pak Demu dan Pak Lekmu. Wah ini rahasia lagi nih, ujung mbok share. Ya kalau emang belum bisa nyambung dengan marani, nyambung dengan doa. Butuh mau apa? Mobil. Wah ini contoh nih. Butuh mobil. Jane ki yo wanyel, pegel, mangkel mbek Pak D, mbek Pak Ali. Pak D, Pak Ali itu bahasa Jawa artinya bapak kecil, bapak besar. Betul kan ya? Bapak kecil, bapak besar. Artinya saudaranya bapak yang lebih besar dan saudaranya bapak yang lebih kecil. Betul kan ya? Kalau terjemahan yang paling pas artinya paman. Cuman kan enggak ada dalam bahasa Indonesia paman kecil. Enggak ada kan? Pak D yo paman, Pak Lek yo paman. Lah itulah keterbatasan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kan beda. Kakaknya ayah namanya paman. Bahasa Indonesia. Kakaknya ayah namanya paman. Adiknya ayah namanya paman alias om lah apapun itu. Tapi kalau bahasa Jawa kakaknya ayah namanya Pak D. Adiknya ayah namanya Pak Le. Itu kan bahasa Jawa. Sedikit pelajaran bahasa Jawa untuk kawan-kawan di Malaysia. Lalu ini karena ada pemirsa dari Malaysia itu senang kalau saya ngomong bahasa Jawa dicatat ilmu baru katanya. WA, ilmu baru Beb yang ini paham. Kadang di googling artinya apa gitu. Betul enggak Beb artinya ini gitu ya? Di googling. Ini rahasia nih. Ini saya akan baca di kitabnya nih. Insya Allah ketemu yang saya cari. Ini kalau pakai kacamata ya nanti saya tambah ganteng repot gitu. Da'watur rajuli li akhihi bi dhahril ghaib ta'dilu sab'ina dakwah mustajabah. Masya Allah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis disampaikan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda, doanya seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu menyamai dengan 70 doa yang terkabul. Wa yuwakkilullahu bihi malakan yaqulu amin walaka mithlu ma da'auta. Dan Allah menyiapkan satu malaikat, bukan satu, bentar, tak ceknya dulu sini. Satu malaikat. Allah menyiapkan satu malaikat, yang malaikat itu berkata amin. Jadi aminnya berapa kali nih? Bukan sekali, 70 kali. Walaka dan kamu juga dapat sama seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Jadi kalau kamu lagi mutus hubungan silaturahim dengan keluargamu, belum bisa nyambung dengan moro, mungkin ya setannya akeh, geng sini akeh. Nah, waktu enggak ketoan itu meneng-meneng dongakno, diam-diam doakan. Allahumma, saya kan pengen mobil ya Allah. Tolong Pak D saya itu dikasih mobil yang bagus ya Allah. Wah, setannya ngomong, masa gue gelem Pak D mu seneng seminang. Urusannya mobil lagi, bagi-bagi gak apa-apa sementing aku itu, kan gitu ya. Ya Allah, berilah paman saya mobil, berikan bibi saya mobil, beri mereka rezeki yang banyak. Malaikat yang dongakkan, dongaku gak kabul, donga nih malaikat mesti kabul. Ini pokil saudara-saudara. Ya, doa saya enggak kabul, tapi doanya malaikat pasti kabul karena malaikat pasti diterima sama Allah Ta'ala. Saya belum diterima karena saya masih mutus
rahim. Maka saya sambung rahimnya dengan doa. Ya Allah, tolong paman saya, tolong bibi saya, tolong dia, tolong. Malaikat yang ngomong, kamu juga dapat yang sama, kamu juga dapat yang sama, kamu juga dapat yang sama. Berarti yang doa siapa? Malaikat, setannya minggir. Wah, pinter tenan. Giliran doanya enggak kabul, mewakilkan ke malaikat. Wah. Ini kalau diterus-teruskan nih, akan semakin banyak setan berdatangan ke sini. Karena akan mulai masuk ke kepala kita masing-masing. Nanti kalau keluar dari pintu gerbang Majelis Ar-Raudhah, ya jangan lupa ajaran ini. Maka tonton terus YouTube-nya di setel berulang kali. Ya, setel berulang kali. Biar apa? Nancep ke kepala, nancep ke hati, nancep ke pikiran. Model apapun kalau kita doa, enggak ada yang sia-sia. Itu senjata kita. Dan musuhmu bukan siapapun. Jangan bilang, itu musuh saya, dia musuh saya. Orang no, musuhmu cuman setan. Cuman setan yang nempel pada manusia. Maka kalau ada manusia yang ketempelan setan, jangan manusia yang dimusuhi. Yang dimusuhin setannya. Tapi yo mbok parani terus mbok kampleng. Plak. Ngapain kamu? Aku enggak nempelin kamu. Nempelin siapa? Setan yang nempel di dirimu. Ngawur kamu. Emang kamu bisa lihat setan? Kan enggak bisa lihat setan. Enggak boleh begitu. Nah, ngadepi setan bukan dengan tempeleng. Bukan dengan tempeleng, bukan dengan jotos, bukan dengan senjata, enggak ngaruh. Tapi dengan doa. Makanya kalau kita lihat sejarah Indonesia dari dulu, para kiai itu selalu ngajarin untuk pegang doa-doa tertentu. Ya, doa-doa tertentu. Saya diwarisi sama Mbah Buyut saya, doa benteng diri. Namanya Wirdus Sakron. Wirdus Sakron itu wirid mendem. Wirid mendem. Bukan orang yang mendem, bukan. Wirid mabruk. Wirid pemabuk. Pemabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dibaca wirid ini, insya Allah itu setan yang gelundung kabeh. Makanya saya kadang mau baca ya agak khawatir, awak mau gelundung piye ngono lho ya. Ya khawatir gitu. Kita disuruh baca itu. Malam ini saya ijazahkan kepada antum semua untuk baca Wirdus Sakron tiap hari sekali saja, maksimal 2 kali habis subuh sama ba'dal maghrib. Paling enggak sekali saja habis subuh. Jangan overdosis ya. Nah, paham ya? Nah, karena semua doa itu juga ada dosisnya. Ada dosisnya. Nabi ngajarin doa kan ada dosisnya. Baca ini sekali pagi, ini sekali sore, ini 3 kali, ini 33, kan begitu. Ada dosisnya. Nanti akan berlaku sesuai dosisnya. Habib Wirdus Sakron modelnya seperti apa? Ya, cari di Google Play Store, ada aplikasi namanya Cahaya Hati atau Nurul Qulub. Cahaya Hati. Di dalamnya itu dibuka, ada doa-doa, di situ ada Wirdus Sakron, 2 versi. Pilih yang mana yang mau dibaca silahkan. Iling loh ya, pagi 1, sore 1. Kalau enggak ya cukup pagi aja sekali. Ojo kagean kalau terjadi overdosis di luar tanggung jawab saya. Paham ya? Nah itu diantara bunyinya doa Wirdus Sakron itu begini. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi min basharin aw syaitanin aw waswasin fardudhum fintikasin wa qulubahum fi wiswasin wa aydiyahum fi iflasin wa aubikhum. Wah terus kok gelundung kabeh ojo. Ya. Ya Allah, kalau ada yang berkehendak buruk ahadun aradani kepadaku bisuin dengan keburukan minal jinni wal insi. Baik itu wujudnya jin maupun manusia yang ketempelan jin. Karena di Al-Qur'an kan alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya, maka kita juga harus berlindung seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an nyuruh kita berlindung dari jin dan manusia yang memang punya kehendak yang buruk. Atau binatang-binatang yang serem. Ya, serigala, macan sing galak. Kan enggak semua macan galak. Saya kan macan tapi enggak galak.
Loh saya kan Al-Idrus itu artinya macan. Marga Al-Idrus itu artinya macan. Apalagi bintang saya Leo. Aku Leo. Macan ganteng. Masya Allah. Daripada saya muji-muji kalian, belum jelas kan lebih baik muji diri saya sendiri. Kan jelas untuk saya sendiri. Nah, itu baca. Kita butuh doa perlindungan. Lawang yang wali-wali besar saja berlindung dari godaan setan, berlindung dari setan. Lah kita ini yang enggak jelas, sholat yang enggak jelas, zikir enggak cetok, enggak ya kebal dari setan. Saking wis kelonan terus mbek setan wi. Jelas saudara-saudara? Ya, jadi doa berlindung dari setan, doa minta sukses. Ya, satu-satu. Nanti kalau mau doa-doa itu tonton terus channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Saya akan munculkan ya banyak doa di sana, insya Allah segera. Tapi setan divisi anti doa tadi itu bekerja sama saya, bener asli. Mau garap syuting bab doa itu ya, kendalanya macam-macam. Mau nih melek, ngerti-ngerti ngantuk. Sama setan ditiup-tiup, ngantuk. Turu. Gak sido syuting, bekerja. Gak akan dibiarkan. Karena kalau sampai tersebar nih doa di mana-mana diamalkan orang, banyak umat Islam yang berdoa, maka setan akan putus asa. Kenapa? Kesel-kesel, modal dongo, urusannya beres. Bu, mau suaminya dibereskan? Urusannya maksudnya Bu, ya Allah. Ibu ini, urusan suaminya dibereskan, mau enggak Bu? Ibu, urusan suaminya dibereskan, mau enggak Bu? Oke, ibu jangan marahin suami. Wong kok ngono ra iso, ora beres-beres. Genai lanang apa wedok? Kamu tuh laki atau perempuan? Ini ibu tuh ya aneh kok, jelas lanang makanya ditanya lanang atau perempuan. Jangan begitu, mubadzir, tabdzir. Ngomong yang enggak ada manfaatnya, tiwas kesel, tiwas capek. Doakan suaminya. Allahumma, tanpa sepengetahuan suaminya, engkau berdoa. Tapi kalau udah berhasil jangan ngomong, berhasil tak? Ya mergo aku. Ora sekti meneh engko. Berhasil senyum-senyum saja. Oh dia enggak tahu. Ya, aku tak wiriti ben wengi. Ngger turu tak. Jadi ibu kalau suami tidur, ibu komat kamit baca doa, terus sebulan bun-bunane. Pernah Bu? Ora tahu. Makanya bojone ya kayak ngono. Enggak pernah. Padahal suaminya ngamalkan ajaran saya ini. Kalau istrinya tidur dilus-lus kepalanya. Wah suamiku sayang. Padahal kalau diwiriti, Allahumma. Praktek ya, nanti praktek ya. Allahumma, muga-muga atine lapang. Kan betul kan ya? Istrinya bingung. Mas, aku sekarang kok lihat kamu mau marah kok nggak bisa, kenapa? Dungo mulai berjalan. Kan bagus itu. Kan cakep. Nggak usah aneh-aneh tapi didoakan. Kalau nggak percaya dengan ucapan saya ini, pelajari itu manten anyar. Kita itu tahunya cuma manten anyar, manten lawas idolali. Kalau manten baru itu, nanti enggak saya ajarkan sekarang ya, saya ajarkan nanti pada episode berikutnya. Iya nanti kok saya ajarkan sekarang kan pengen jadi manten baru semua nanti ini. Itu kalau temanten baru itu, suami suruh megang kepala istri, kemudian membaca doa. Betul atau betul? Iya, itu doa bisa dipakai untuk istri, bisa dipakai untuk suami. Ben wengi lus-lusen, orang mau manten anyar. Jelas? Ini suami-suami pada senyum, kita mah praktek kabeh. Bu nanti malam kalau ada tangan-tangan yang megang kepala Anda, waspada. Itu lagi mendoakan Anda, jadi cukup diamini, amin, Allahumma amin. Amin. Karena yang dimusuhi adalah setan, bukan manusia. Jelas semuanya? Udah, jadi tidak pernah kita mendoakan yang buruk, kalau ada yang berniat buruk. Ya. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi min basyarin aw syaitanin aw wiswasin fardudhum fintikasin.
jadikan usahanya itu gagal total. Ya, wa qulubahum fi wiswasin, dan hatinya jadi was-was terus. Was-was. Jadi apa ya? Grogi, jadi ya nggak pede, ya. Akhirnya nggak melakukan keburukan itulah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ijazahkan kepada antum semua dan kepada keluarga antum, ucapkan qabiltu. Oh, ya, wes iki, wah mantep ini, wah rugi aku. Ikhwani rahimakumullah, terakhir pengumuman dari saya, insya Allah mulai Ahad besok, karena setiap Jumat kedua dan Jumat keempat, itu di Majlis Ar-Raudhah kan ada program santri weekend, Jumat, Sabtu, Ahad, itu dalam sebulan 2 kali ya, Jumat kedua dan Jumat keempat. Nah, salah satu kegiatan santri weekend mulai besok, ya, untuk Ahad kedua dan Ahad keempat jam 7 pagi itu ada pembacaan maulid, ya, pembacaan maulid. Untuk yang keempat yang dibaca adalah burdah. Ya, kalau yang keempat yang dibaca burdah. Kalau yang kedua yang dibaca simtud duror. Jadi burdah simtud duror, burdah simtud duror, burdah simtud duror. Dan maulidnya itu yang jam 7 pagi hari Ahad kedua dan keempat, saya buka untuk umum, bukan hanya untuk yang ikut santri weekend. Siapapun yang mau hadir silahkan. Laki perempuan bebas, ya, laki perempuan bebas. Tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh negara kepada kita untuk kondisi saat ini, ya. Tetap peraturannya ditaati. Nah, ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, Ahad besok jam 7 itu ada maulid baca burdah. Nanti baca burdahnya sistemnya kita baca bareng-bareng. Disimak ya, tapi dibaca bareng-bareng, bersuara. Jangan mingkem tok gitu, enggak. Bersuara. Kita mau cari barokahnya burdah dan juga barokahnya simtud duror. Dongo, ya, tim doa. Salah satu bentuk doa itu ya lewat sholawat tadi. Itu doa. Biar bangsa kita ini tambah adem, tambah ayem, kemudian semakin barokah, semakin manfaat. Kalau semakin banyak doa, maka semakin berkah. Pertanyaan nih, yang sempat saja, saya kan mengukur persediaan airnya, kopinya gitu loh ya. Nanti kalau enggak kan panitianya bingung, Bib, buat minumnya berapa? Dibuatkan cuma 100, yang datang 1000. Dibuatkan 1000, yang datang 50 kan. Nanti Edwin ngabiskannya gimana? Satu gentong gitu ya. Kira-kira yang insya Allah hari Ahad besok jam 7 pagi sampai kurang lebih jam 8:15 udah selesai insya Allah. Setelah itu saya usir semua. Nah, iya, pokoknya selesai harus wajib pulang, dilarang tinggal di Majlis Ar-Raudhah. Nah, siapa yang kira-kira pengen hadir, pengen aja dulu, perkara nanti ada setan-setan divisi anti doa menggagalkan, itu urusan belakangan. Yang pengen hadir coba, yang bisa ya, karena kan ini dari mana-mana. Coba yang pengen hadir angkat tangan, yang pengen Ahad besok. Ya, oke, dah saya punya gambaran, insya Allah. Berarti ya buat tehnya apa kopinya berapa, buat ono roti ono, jangan khawatir. Habib tadi kok nyebutnya cuma air sama kopi, ada rotinya? Enggak ada, tenang. Nah ini setelah disebut ada tambahan roti, yang mau hadir tambah enggak kira-kira? Enggak lah ya, maksud kita karena roti kemudian hadir, enggak karena roti enggak hadir, kok cah cilik we. Saya dulu waktu kecil kan begitu. Hadirnya ke masjid saya gara-gara roti, tapi akhirnya sekarang jadi ngajar kemana-mana tuh berkat roti itu. Jadi divisi anti doanya dulu kalah sama ibu saya. Diiming-imingi roti itu saya mau ke masjid. Makasih. Kemudian buat kawan-kawan yang belum daftar channel YouTube Habib Novel Al Idrus jadi pelanggan, segeralah daftar karena di situ nanti antum bisa belajar banyak kitab insya Allah sama saya. Di antaranya yang sudah saya mulai bahas kitab Al-Hikam karya Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. 1 bulan hanya Rp99.900, itu 1 bulan. Daftarnya di YouTube bukan sama saya. Uangnya juga masuknya ke YouTube, nanti YouTube bayar saya baru bulan berikutnya. Saya dapat 70%, YouTube dapat 30%. Hasilnya untuk apa? Kopi, roti, air, listrik, dan lain sebagainya. Ya mirisnya, ini kegagalan sementara Habib Novel Al Idrus, dari 740.000 sekian subscriber,
itu yang jadi pelanggan baru 323. Padahal kalau saya lihat nih jamaah Jumat malam Sabtu ini jumlahnya Masya Allah ini. Ya jumlahnya banyak, mungkin belum tahu caranya daftar, klik. Ya, 100.000 tapi selama 1 bulan dan itu akan manfaat untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Di antara orang banyak siapa? Saya yang minum kopi ini juga, antum yang minum kopi, dan jamaah YouTube yang nonton tayangan ini. Karena internetnya untuk siaran ini, kameranya dan lain sebagainya, ini butuh jerbasuki mawa beo. Nah prinsip saya dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Ya caranya begitu, saya bekerja. Ini salah satu cara kerja saya. Mudah-mudahan berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya saya minta satu Al-Fatihah untuk yang sudah meninggal dunia di antara keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Dan juga untuk yang pernah ikut nyantri weekend maupun nyantri Ramadan di Majlis Ar-Raudhah. Meskipun tidak saya sebutkan namanya. Dan terkhusus untuk Al-Am Salim Bakron Sungkar yang wafat beberapa hari yang lalu. Salah satu anggota masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon sini yang hidupnya dibaktikan untuk memandikan jenazah dan mengurus jenazah. Nah beliau pada hari malam Kamis wafat ya, malam Kamis wafat dan sudah dimakamkan. Mudah-mudahan beliau dan siapapun yang kita niatkan, kita doakan di alam barzah sana diberi nikmat yang besar oleh Allah Ta'ala, diterima semua amal solehnya, diampuni segala kesalahannya, diletakkan ruh-ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan terkhusus untuk orang-orang tua kita yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, terkhusus Ayahanda Muhammad bin Ahmad Al-Idrus dan Habib Muhammad Anis bin Alul Habsi, wa Ami Dedi Karyadi wa Waldi Fari Muharram. Dan untuk siapapun yang belum kami sebutkan, semoga Allah Ta'ala jadikan beliau-beliau di alam barzah sana bahagia bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan kita kelak diberi umur panjang, sehat wal afiyah, fi ta'atillah dan wafat dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah wa ala manhabun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz al khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan. Silahkan dinikmati hidangan nasi berkahnya. Insyaallah barokah, amin.